Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Wijayanti dari Manajemen Pemasaran 17A Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perkembangan e-commerce di Indonesia. Agar bisa mempersingkat waktu, maka dari itu saya akan langsung ke materinya. Poin pertama, dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, manusia tidak dapat dipisahkan dari aktivitas jual beli. Hadirnya aktivitas jual beli di dalam kehidupan manusia didasarkan atas naluri alamiah manusia, yaitu bahwa manusia harus dapat memenuhi kebutuhan hidupnya demi keberlangsungan hidupnya di dunia. Jika kita coba untuk melihat sedikit sejarah perkembangan manusia, sejatinya kita dapat menemukan bentuk lain dari cara manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya seperti berburu, meramu, berladang, hingga kemudian manusia mengenal sistem barter, dan kini dengan telah adanya mata uang, manusia telah mengenal praktik jual beli. Aktivitas jual beli sendiri juga dapat dikatakan telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dari yang semula harus dilakukan dengan bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, hingga di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti hari ini, aktivitas jual beli lagi memerlukan tatap muka secara langsung, melainkan cukup dengan jaringan internet saja. Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang berbasiskan internet dikenal dengan istilah e-commerce. Poin kedua, e-commerce merupakan salah satu bentuk kemajuan yang muncul dari pesatnya perkembangan internet dan menjadi tren di dunia selama 10 tahun terakhir. Di Indonesia, angka penggunaan situs belanja online dan transaksi toko online cenderung meningkat meskipun infrastruktur dan regulasinya masih tertinggal. Hal ini merupakan peluang besar dan membutuhkan kebijakan yang komprehensif guna dapat mengembangkan dan memanfaatkan aktivitas digitalisasi ekonomi secara optimal. Potensi dari penerapan e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi, peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan aktivitas e-commerce, dan tantangan yang perlu diatasi agar mampu memaksimalkan potensi dari aktivitas e-commerce dalam ekonomi nasional. Di sisi lain, pemerintah berperan penting untuk melaksanakan 6 strategi agar mampu mendorong praktik ekonomi digital, yaitu pembangunan pengetahuan, penyebaran pengetahuan, subsidi, mobilisasi, pengarahan inovasi, dan penetapan standar. Dan poin ketiga, banyak e-commerce yang berkembang di Indonesia, salah satunya yaitu Shopee Indonesia yang resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee Internasional. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga September 2018 aplikasinya sudah tumbuh oleh lebih dari 43 juta pengguna dan Shopee dikunjungi oleh lebih dari 34,5 juta pengunjung tiap bulannya. Shopee Indonesia merupakan e-commerce yang dirancang khusus untuk menyuguhkan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat dengan sistem pembayaran yang baik. Shopee memiliki beragam pilihan kategori produk, mulai dari elektronik, perlengkapan rumah, kesehatan, kecantikan, ibu dan bayi, fashion, hingga perlengkapan olahraga. Keberhasilan Shopee Indonesia sebagai penyedia layanan e-commerce dengan citra merek tertinggi, frekuensi pembelian tertinggi, dan aplikasi yang paling sering diunduh oleh konsumen Indonesia. Di sini Shopee menjadi yang paling tertinggi karena segi awareness. Shopee terus-menerus melakukan publisitas mengenai klaim garansi, harga termurah, garansi Shopee, dan garansi ongkos kirim. Shopee Indonesia juga menerapkan strategi harga cukup kompetitif dibanding e-commerce lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.